Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu dari jamaah haji yang kloter terakhir, yaitu kloter 94, mendengar kabar bahwa makam Kiai Simbah Yai Maimun Zubair akan dipindah. Setelah saya cek dan saya tanyakan, insya Allah jawaban oleh petugas katanya Simbah Yai Maimun masih maujud begitu. Insya Allah Simbah Yai nggak akan dipindah. Semoga saja tidak jadi dipindah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maimun maujud Syekh Maimun. Maujud Syekh Maimun. Maujud. Muhammad Ali untuk makbar Syekh Maimun, jenazah Syekh Maimun. Maujud. Maujud. Iya. Jadi beliau ini yang termasuk tadi fukuh yang membuka, menggali dan kemudian bersaksi jasadnya masih ada. Kemudian setelah 1 hari tadi ditutup kembali dan jasadnya masih ada ya. Masya Allah. Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Well To Do, apa kabar? Tentunya baik-baik saja bukan? Lama kita tak berbagi info-info menarik dari channel ini. Kali ini Well To Do akan berbagi informasi soal 4 tahun dikebumikan di Malah, jenazah Kiai Haji Maimun Zubair masih utuh, dan berikut 13 kumpulan karomah Mbah Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau yang akrab disapa Mbah Maimun meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi dan jenazahnya dikebumikan di Kompleks Pemakaman Malah pada Selasa 6 Agustus tahun 2019 lalu. Meski telah wafat hampir 4 tahun, kabarnya jenazah Mbah Maimun masih maujud atau utuh saat makamnya dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi. Diketahui lantaran terbatasnya lahan pemakaman di Malah, makam wajib dibongkar 3 atau 4 tahun sekali. Nantinya, jenazah yang telah hancur akan dipindahkan, adapun jenazah yang masih utuh tetap dibiarkan pada tempatnya. Kendati demikian tidak diketahui akan dibawa kemana tulang belulang yang sudah diangkat. Hal ini diketahui melalui video yang dibagikan akun TikTok Koiril Himam. Dalam video tersebut dinarasikan bahwa jenazah Mbah Maimun masih utuh saat kuburnya dibongkar pada Minggu, tanggal 23 Juli kemarin. Masya Allah, makam Waliullah Mbah Maimun Zubair jasadnya masih utuh ketika mau dibongkar, tulis keterangan video seperti dilihat Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Perekam video mengatakan, informasi soal utuhnya jasad Kiai Haji Maimun Zubair didapat langsung dari petugas pemakaman yang membongkar langsung makam tersebut. Kami salah satu jemaah haji kloter terakhir mendengar kabar bahwa makam Kiai Haji Maimun Zubair akan dipindah. Setelah saya cek dan saya tanyakan, insya Allah jawaban oleh petugas. Katanya, Kiai Haji Maimun masih maujud, insya Allah beliau tidak akan dipindah. Demikian ujar orang yang merekam video untuk meyakinkan pernyataannya. Perekam video juga menghampiri petugas pemakaman dan memintanya menyampaikan langsung melalui video. Maimun maujud, Syekh Maimun maujud, maujud, ujar petugas pemakaman sejak artikel ini dibuat. Video telah ditonton lebih dari 778,4 ribu kali, disukai 35,8 ribu dan dipenuhi 904 komentar. Mayoritas komentar mendoakan jenazah Mbah Maimun agar selalu diberi lindungan. Sebagian lagi mengaku rindu dengan ceramah yang disampaikan ulama karismatik Nahdlatul Ulama tersebut. Sementara itu dilansir dari pojoksuramadu.com. Berikut adalah 13 kumpulan karomah Mbah Maimun Zubair. Tidak semua ulama yang diberikan suatu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang terpilih yang konon mendapat hal tersebut. Salah satunya adalah karomah Mbah Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Maimun adalah seorang ulama besar di Indonesia. Namanya sudah terkenal ke mancanegara karena dia merupakan sosok ulama yang paling dihormati.
ulama asal Rembang, Jawa Tengah, kelahiran tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu memiliki banyak santri dan murid. Salah satunya adalah Gus Baha. Mbah Maimun juga memiliki pesantren bernama Ponpes Al-Anwar yang terletak di tanah kelahirannya. Meskipun telah tiada, sosok Mbah Maimun terus dikenang hingga kini. Salah satunya adalah mengenai karomah Mbah Maimun Zubair yang disaksikan langsung oleh sejumlah muridnya. Sama seperti karomah Habib Lutfi bin Yahya, karomah Mbah Maimun sangat sukar dipercaya. Akan tetapi benar adanya. Mbah Mun adalah waliullah yang menerima karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalehan, kealiman, dan ketakwaannya. Yuk, kita simak karomah dari sosok ulama yang wafat di Makkah, Arab Saudi pada usia 90 tahun saat melaksanakan ibadah haji tersebut. 1. Karomah Mbah Maimun Zubair menghentikan hujan lebat. Salah satu karomah Mbah Maimun Zubair yang terungkap ke publik adalah menghentikan hujan lebat. Mulanya, Mbah Maimun tengah mengisi acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah-tengah acara, hujan pun turun dan seketika membuat sebagian orang panik. Pada saat yang sama, panitia pun kebingungan karena Mbah Maimun terkena percikan air hujan dan tak mau pindah ke dalam rumah. Panitia pun berusaha memayungi Mbah Maimun. Di sela-sela acara, Mbah Mun berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diikuti para jamaah. Tak lama, hujan deras pun turun dan reda dan membuat takjub para jemaah. 2. Karomah Mbah Maimun melipat waktu. Karomah Mbah Maimun Zubair yang satu ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fatlolan Musyafa. Melansir lingkarmadiun.pikiranrakyat.com, hal ini bermula saat Kiai Fatlolan dan Mbah Mun berziarah ke makam Imam Syazili di Mesir. Kiai Fatlolan yang saat itu tengah berkuliah di sana bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun di sana terbatas. Di sisi lain, jarak tempuh menuju makam sangat jauh dan umumnya harus menginap. Namun, karena mendapat permintaan langsung dari Mbah Maimun maka mereka pun berangkat. Menempuh perjalanan 400 km, ternyata rombongan tiba dengan waktu hanya 2,5 jam yang biasanya sampai 9 jam. 3. Karomah Mbah Maimun mobil melaju tanpa bahan bakar, sukar dipercaya, tapi benar adanya. Begitulah karomah Mbah Maimun saat menaiki mobil tanpa bakar. Diceritakan, Mbah Maimun kerap menaiki sebuah mobil yang mudah rusak. Bahkan, mobil tersebut selalu masuk bengkel. Saat di perjalanan dari Pasuruan, ada sebuah kejadian yang sukar dipercaya. Seorang montir bengkel yang memeriksa kondisi mobil itu mengatakan bahwa saluran selang mobil tersebut tidak tersambung. Anehnya, sang montir pun tak percaya karena mobil itu masih bisa berjalan. 4. Karomah Mbah Maimun bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Karomah Mbah Maimun Zubair lainnya adalah bertemu Nabi Khidir alaihi salam saat dia masih menjadi santri di Pondok Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Ketika itu, Mbah Mun merasakan kehadiran seseorang dan memanggilnya dari arah makam dekat pondok. "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya," ucap sosok tersebut yang dipercaya Nabi Khidir. Nabi Khidir pun mendoakan Mbah Mun dan seketika hilang dari pandangan Mbah Maimun. 5. Karomah Mbah Maimun menyembuhkan penyakit. Kiai Fatlolan menyaksikan kembali karomah Mbah Maimun Zubair ketika ulama besar tersebut menyembuhkan penyakit dengan wasilah air. Hal ini bermula ketika ada seorang ibu pemilik warung yang meminta air doa atau wasilah air pada Mbah Maimun untuk suaminya yang tengah sakit. Mbah Maimun pun mendoakan air tersebut dan diberikan pada suaminya. Beliau juga mengucapkannya pada orang yang tengah sakit tersebut. Tak lama, suami dari ibu pemilik warung itu berangsur pulih. 6.
Menipu, restoran Mesir terbakar, Kiai Fatlolan juga menceritakan karomah Mbah Maimun saat mengantarkan beliau dan istrinya ke makam Imam Syazili. Saat itu, rombongan beristirahat untuk makan di sebuah restoran. Usai makan, Mbah Mun memberikan uang 300 pound Mesir pada Kiai Fatlolan. Namun, kasir mengatakan kalau uang untuk membayar tersebut kurang karena totalnya 750 pound Mesir. Padahal, uang yang dibayarkan Mbah Maimun lebih dari cukup sesuai pesanan. Mengetahui Kiai Fatlolan menambah uang yang kurang tersebut, Mbah Maimun mengatakan, "Bukan dari golongan kita, Masya Allah." Tak lama, restoran tersebut mengalami kebakaran setelah rombongan Mbah Maimun pergi. 7. Karomah Mbah Maimun mengetahui tanggal wafatnya. Karomah ini dikisahkan oleh jemaah haji asal Tegalrejo bernama Sodikun. Saat itu, Sodikun diminta kakaknya untuk sowan pada Mbah Mun yang tengah menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, Sodikin akhirnya bertemu Mbah Mun dan bertanya sampai kapan Mbah Mun akan tinggal di Makkah. Mbah Mun menjawab bahwa dia akan tinggal sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena ibadah haji jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Rupanya, pada 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau tanggal 6 Agustus tahun 2019. Sodikin baru menyadari bahwa tanggal tersebut adalah waktu di mana Mbah Mun wafat. 8. Tongkatnya kembali lagi setelah hilang selama 7 tahun. Seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Anwar Rembang yang merupakan murid dari Mbah Mun tengah melaksanakan ibadah haji. Ia ingin memberikan hadiah. Namun karena Mbah Mun telah memiliki banyak sorban, sang santri akhirnya memutuskan membelikan tongkat. Sempat menolak tawaran pedagang di sana. Namun karena memaksa akhirnya santri membeli tongkat tawaran pedagang tersebut. Namun, Mbah Mun terkejut dengan pemberian santrinya tersebut yang ternyata itu merupakan tongkatnya yang hilang 7 tahun lalu. 9. Memiliki penglihatan batin. Kediaman Mbah Mun tidak pernah sepi dari orang yang sholat maupun tamu yang datang sekadar bersilaturahmi. Saat itu rumah Mbah Mun memang sering datang tamu tanpa diundang. Ketika itu rumah Mbah Mun kedatangan tamu dari marga bin Syekh Abu Bakar dan Asegaf. Namun sebelum mulai berbicara, Mbah Mun langsung menghampiri tamunya tersebut lalu berkata, "Antum Asegaf. Antum BSA atau bin Syekh Abu Bakar." Tamu tersebut pun terkejut lalu bertanya bagaimana Mbah Mun dapat mengetahuinya. Lalu Mbah Mun menjawab, "Dilihat dari matanya sudah ketahuan." Kemudian diajak masuk ke ruangan dalam karena kedatangan tamu istimewa dan dijamu dengan makanan. Setelah makan, Mbah Mun memberikan 2 amplop kepada Habib tersebut lalu dijelaskan amplop tersebut dapat digunakan untuk bekal Habib serta kebutuhan lainnya. Isi amplop sama persis dengan apa yang mereka butuhkan. 10. Dititipi pesan oleh Rasulullah melalui mimpi. Melalui mimpi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan keturunannya untuk berguru dengan Mbah Mun. Habib Zaki yang saat itu merupakan keturunan Rasulullah diberi wejangan dari pamannya agar tidak memberitahu kepada Mbah Mun kalau dirinya merupakan keturunan Rasul. Namun di tengah malam, Mbah Mun mendatangi Habib Zaki lalu mengatakan mengapa dirinya tidak menyebutkan kalau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Mbah Mun baru saja bermimpi bertemu Rasulullah dan dititipkannya keturunannya untuk berguru di pondok Mbah Mun. 11. Keajaiban di sekitar wafatnya Mbah Mun. Ada beberapa yang mengatakan bahwa Mbah Mun mengetahui kapan dia wafat. Salah satu kisahnya yaitu saat Mbah Mun sedang berada di salah satu hotel di Makkah. Ada tamu yang menemui Mbah Mun lalu bertanya sampai kapan Mbah Mun menetap. Lalu Mbah Mun menjawab sampai tanggal 5, namun saat itu ritual haji baru selesai saat tanggal belasan.
Keajaiban lain saat di hari wafatnya, alam sekitar mengiringi kepergiannya. Awan mendung serta hujan turun saat di pagi hari padahal saat itu musim kemarau. 12. Nasi berkat tahlil 7 harian tidak basi sampai jam 11 siang, mulai nasi, ikan, daging, kue, dan lain-lain tidak ada penurunan kualitas yang normalnya dapat terjadi pada makanan. Kondisinya masih layak makan seperti saat baru saja dibagikan. 13. Amalan pelaris dagang sapi, bisnis sapi yang sedang sulit membuat para pedagang kebingungan mengenai kehidupan ekonominya. Di tengah kebingungan, seorang juragan sapi bertemu dengan Mbah Mun untuk sowan dan bercerita mengenai bisnisnya. Ketika malam tiba, juragan tersebut hendak pamit usai bercerita. Namun Mbah Mun melarang dan menyuruh agar menginap di pondoknya. Usai sowan dan menginap di pondok Mbah Mun, bisnis sapinya mulai kembali berputar. Geliat jual beli kembali berjalan dan segala kerumitan ekonominya berangsur membaik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.